Halo teman-teman, video ini adalah untuk teman-teman pengajar yang masih struggling dengan pembelajaran jarak jauhnya. Gimana ya supaya kelas jadi lebih interaktif? Nah, di video ini, saya, Giofred, mau memperkenalkan Nearpod untuk kelas yang lebih interaktif. Jika teman-teman merasa video ini berguna buat teman-teman, silahkan di-like. Dan jika ada teman-teman yang sudah menggunakan Nearpod sebelumnya, boleh dong sharing di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung saya dengan subscribe channel saya ini. Oke, kita lanjutkan Nearpod. Oke, setelah memasukkan nearpod.com di URL box browser, teman-teman akan sampai di landing page yang seperti ini. Ini adalah halaman awal dari Nearpod. Nah, sebelum kita login, saya mau menyampaikan bahwa Nearpod adalah media untuk membuat pembelajaran lebih interaktif. Caranya, ya dengan melibatkan peserta didik untuk berpartisipasi. Jadi mereka nggak hanya duduk diam dan mendengarkan kita di kelas. Selain itu, Nearpod juga fleksibel, karena bisa digunakan untuk kelas tatap muka ataupun kelas daring. Oke, kita coba masuk ya teman-teman. Sebagai seorang pengajar, teman-teman harus klik di kotak hijau ini, Teachers. Kalau teman-teman belum punya akun, teman-teman silahkan sign up, klik di sini, sign up for free. Nanti teman-teman harus mengisi beberapa pertanyaan. Setelah itu teman-teman bisa masuk. Tapi karena saya sudah punya akun, jadi saya tinggal klik login. Dan saya biasanya login dengan akun Google saya. Nah, kita sudah masuk di dalam Nearpod. Kita coba dengan demonya ya. Nah, di demo ini, Nearpod memberikan kita dua screen. Jadi ini adalah screen kita sebagai pengajar, dan ini adalah screen yang dilihat oleh peserta didik kita. Jadi di awal akan muncul kode ini. Jadi saat kita online dengan menggunakan Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, apapun itu, kita minta peserta didik untuk masukkan kode ini ke dalam boxnya ini, lalu mereka harus klik join. Nah, setelah diklik join, mereka akan melihat gambar yang sama seperti gambar kita, our solar system. Lalu kita sampaikan lesson objectives-nya, student juga melihat hal yang sama, dan disinilah interactivity-nya. Kita bisa memberikan pertanyaan ke peserta didik kita. Jadi pertanyaan di sini adalah, what is something you already know about our solar system? Misalkan saya, Giofred, menjawab dengan solar system is huge. Lalu klik submit. Nah, jawabannya akan masuk ke sini. Jadi kita lihat student kita siapa saja, lalu jawaban mereka apa. Di sini bisa lihat juga participation rate-nya. Jadi dari 10 orang peserta misalkan, berapa orang yang menjawab dan berapa orang yang tidak menjawab. Harapannya sih 100% ya. Dan di sini juga kita bisa share ke peserta didik jawaban-jawaban yang masuk. Jadi masing-masing peserta kan punya jawaban yang beda-beda ya. Jadi kita bisa tunjukkan jawabannya apa saja. Lalu kita kasih activity yang lain, matching activity. Kita klik start, karena kalau kita tidak klik start, peserta akan terus melihat ini. Waktunya 30 detik. Oke, ini ada instruksinya, use the pictures to match it with the words that define them. Ini bisa kita kecilkan, lalu kita minta mereka match. Misalkan star itu Saturn, ternyata salah. Star itu Sun, terrestrial planet Mercury, dwarf planet Pluto, gas giant Saturn. Oke. Nah, di sini masuk nih, kelihatan nih nama peserta didiknya. Dan ini matches-nya.
Jadi dari 4 pertanyaan, si Geoffrey ini bisa menjawab 4-4-nya dengan benar. Tapi dia menjawabnya 5 kali. Jadi tadi sempat salah ya. Jadi 5 kali percobaan. Kelihatan di sini. Dan bisa juga menggunakan label. Jadi peserta didik akan melihat ini, label the planets in the diagram below. Take your time. Jadi ini bisa dikecilkan lagi. Jadi peserta didik harus menuliskan ini planet apa, itu planet apa. Kita minta mereka biasanya menggunakan teks, lalu kita minta mereka tulis. Misalkan bumi. Lalu kita pindahkan bumi, gambarnya yang ini. Oke, kita submit. Nah, semuanya tuh ada di sini nanti. Jawaban peserta didik kelihatan sama kita sebagai guru. Gitu. Jadi mereka menulis apapun di sini akan kelihatan sama kita. Dan berikutnya kita ajarkan mereka. Lalu setelah selesai mengajar akan ada exit ticket quiz. Jadi ada quiz mengukur pemahaman mereka. Jadi misalkan ini true. Ini 365 dan ini Neptune misalkan. Kita submit. Nah, ini kelihatan nih si Geoffrey ada satu pertanyaan yang salah nih. Merah salah, hijau benar. Jadi skornya itu betul 2 dari 3 pertanyaan. Dan kita juga bisa lihat jawaban dia itu apa. Nomor 1 jawabannya A, nomor 2 jawabannya B, dan nomor 3 salah nih jawabannya B. Harusnya jawabannya D ya, the moon. Gitu. Kita klik next. Dan ini ada polling. How confident do you feel in your ability to describe the solar system? Nah, Geoffrey merasa sudah confident, jadi tulis aja. Very confident. Nah, jawabannya tuh masuk juga ke sini. Dia belum submit. Harus submit dulu baru bisa masuk ke sini jawabannya. Sudah ada has been submitted. Oh ya, ini ada edit answer ya. Jadi walaupun sudah disubmit, si peserta didik masih bisa mengedit jawabannya. Nah, ini dia. Sudah masuk jawabannya ya. Jadi si Geoffrey ini merasa very confident. Warnanya biru. Lalu not confident hijau. Lalu nanti di sini ada somewhat confident juga warna biru. Warna birunya beda ya. Dan ini ya homework. Oke, ini previewnya, ini demonya. Jadi kurang lebih kelas akan menjadi interaktif dengan menggunakan activity dari Nearpod. Kita kembali ke menu utamanya. Di sini yang nggak kalah penting itu adalah menu reports. Kita coba klik menu reports. Nah, di sini ada kelas yang tadi kita barusan berikan. Jadi ini ada report kelasnya. Kita klik di sini. Nah, kita lihat ada student participation-nya, ada correct answer ratio-nya. Jadi report kelas yang sudah kita lakukan, yang sudah kita ajarkan, itu ada di sini. Dan lengkap. Ini ada nama pesertanya, lalu kuisnya dia dapat berapa, di polling dia dapat berapa, di open-ended dia berapa, draw it, matching pairs, lalu participation-nya. Nanti kelihatan kalau dia tidak ikut di activity yang mana. Gitu. Bahkan activity-nya bisa dipecah jadi satu-satu exit ticket quiz. Ini macam-macam. Jadi reportnya itu lumayan lengkap dan bisa kita download. Oke. Satu lagi itu adalah Nearpod Library. Apa itu Nearpod Library? Jadi saat kita mentok, bingung harus membuat materi pembelajaran seperti apa, klik aja di Nearpod Library. Jadi kita bisa pilih kita mau lessons, activities, atau videos. Subjeknya apa,
Misalnya kita mau ambil science. Nah, ini sudah banyak sekali materi yang sudah disiapkan oleh timnya Nearpod. Banyak ada yang semantic features of analysis chart, lalu ada writing paper, ecosystem, jadi macam-macam. Di sini ada grade-nya juga, untuk grade berapa. Oke, kita kembali lagi menu utama. Dan inilah Nearpod. Sangat berguna buat kita, pengajar, untuk membuat kelas jadi lebih interaktif. Oke, itu saja video saya kali ini. Semoga berguna buat teman-teman pengajar. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.